Video kali ini akan membahas yang namanya apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Dan ada beberapa topologi yang berbeda. Yang pertama itu ada kabel dan nirkabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi star, di mana topologi star itu adalah topologi yang umum digunakan. Sekarang dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat, bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Nah, untuk manfaat utama dari topologi ini, yaitu jika salah satu komputer gagal atau kabel terputus, komputer lain tidak akan terpengaruh karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Namun, selain keuntungan, ada juga kelemahan pada topologi star. Jika pusat hub atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer di titik pusat itu akan terpengaruh. Dan itu merupakan suatu kegagalan satu titik. Jika terjadi, maka seluruh jaringan akan mati. Di sini saya akan membahas tentang topologi ring. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk lingkaran atau cincin. Jadi, komputer di cincin ini tepatnya memiliki dua tetangga untuk keperluan komunikasi. Setiap paket data dikirim di sekitar ring sampai mencapai tujuan akhir. Adapun keuntungan dari topologi ring ini untuk memudahkan menginstal dan mudah untuk memecahkan masalah. Dan kelemahan dari topologi ini adalah jika hanya satu komputer yang mati atau ada kerusakan pada kabel, maka semua aliran data akan terganggu. Topologi bus adalah teknologi yang sangat tua dan yang seperti topologi cincin tidak banyak digunakan saat ini. Mungkin ini adalah jenis pengaturan jaringan yang dimana masing-masing komputer dan perangkat jaringan terhubung ke kabel tunggal atau tulang belakang. Kemudian tulang punggung ini adalah kabel koaksial atau komputer terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut konektor BNC yang juga dikenal sebagai konektor T. Yang salah satu kelebihan topologi bus adalah ia juga cukup mudah dan juga mudah untuk diimplementasikan. Namun kekurangan dari topologi bus adalah mengharuskan kabel dipasang. Setelah di kedua ujung kabel dipasang, di kedua ujung menggunakan terminator agar pengaturan ini tetap operasional. Jadi tidak boleh ada koneksi terbuka termasuk ujung yang menempel pada komputer. Jadi jika komputer dilepas atau terminator longgar atau hilang, kemudian kabel akan terbuka dan data akan terpantul kembali. Dan ada juga topologi mesh. Sekarang dalam topologi mesh, setiap komputer di jaringan terhubung ke setiap komputer lain di jaringan. Jadi dengan memiliki begitu banyak koneksi yang menangani kegagalan dengan sangat baik. Dalam ilustrasi ini ada 4 komputer dan 3 koneksi di setiap komputer yang memuat total 12 koneksi untuk jaringan ini. Keuntungan dari topologi mesh apakah itu? Dia dapat menciptakan tingkat redundansi yang tinggi. Karena jika satu atau lebih koneksi gagal, komputer masih akan dapat saling berkomunikasi. Namun karena jumlah kabel dan kartu jaringan yang harus digunakan topologi mesh bisa sangat mahal. Jadi jarang digunakan pada jaringan area lokal atau olahan. Ada juga yang menggunakan seperti internet, bahkan internet adalah contoh yang baik dari topologi mesh. Karena internet itu dibuat dari banyak router di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain untuk merouterkan data ke tujuan yang dituju. Jadi bahkan beberapa router rusak, data akan dialihkan menggunakan jalur yang berbeda untuk akhirnya mencapai tujuan mereka. Topologi yang terakhir yaitu topologi wireless mesh, mirip dengan topologi mesh kabel, di mana perangkat saling berhubungan satu sama lain, tetapi dengan pengecualian bahwa mereka saling berhubungan secara nirkabel. Jadi, misalnya Anda ingin menggunakan beberapa akses point nirkabel, semua melewati gedung, sehingga perangkat nirkabel yang berada di area yang berbeda dapat mengakses internet.
Jadi, biasanya akan memiliki modem yang membawa internet ke dalam gedung, dan kemudian Anda juga akan memiliki switch yang terhubung ke modem. Dan kemudian Anda akan menghubungkan setiap akses point nirkabel dengan kabel ke switch. Jadi, dengan melakukan cara ini membutuhkan kabel ekstra dan juga akan membutuhkan waktu ekstra untuk memasang kabel seluruh bangunan. Jadi, ini lebih mahal dan lebih memakan waktu. Sekarang, topologi versus nirkabel akan mirip dengan pengaturan awal, tetapi tanpa perlu kabel tambahan. Dalam topologi mesh nirkabel, setiap akses poin nirkabel akan berbicara dengan poin akses nirkabel lainnya. Untuk membuat koneksi internet tanpa batas agar perangkat nirkabel dapat terhubung. Jadi, dengan laptop ini, di sini ingin mengakses internet, ia akan terhubung ke akses poin nirkabel terdekat. Dan kemudian, akses poin ini akan menyampaikan koneksi ke akses poin berikutnya. Dan kemudian, yang berikutnya, dan kemudian menemukan jalan ke modem. Jadi, tidak peduli akses poin mana yang terhubung dengan Anda akan tetap memiliki akses internet, karena semua akses poin berkomunikasi konstan satu sama lain dengan modem. Dan bahkan dikasih satu atau lebih akses poin akan gagal, itu tidak masalah, karena jalur lain akan rute data.